Halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, malam. Tetap semangat semua. Kembali bersama kami di Radio MI. Kita berbagi cerita, berbagi informasi terkini seputar Indonesia saat ini. Masih di Mata Indonesia TV. Matanya Indonesia. Apa kabar, Kang? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Bosen. Di rumah terus masalahnya. Kita sekarang terpaksa harus ini ya. Terpaksa harus ke kantor. Harus ke kantor, berbagi-bagi ke hari, ya kan? Demi memuaskan pendengar dan penonton radio Mata Indonesia. Ya, terpaksa saya harus berjuang cukup keras datang ke demi sini. Anda nih pemirsa. Karena bagaimanapun susah ya sekarang. Ya. Sejak ada PSBB ini agak sulit keluar. Ya. Banyak pemeriksaan. Meskipun pada kenyataannya saya cukup kaget juga tadi pagi penuh. MRT yang saya tumpangi penuh ya. Kayaknya dan menuju ke sini juga cukup padat. Ternyata bukan kita aja Kang yang bosen ternyata. Orang-orang juga. Banyak orang bosen. Udah bosen bokeh kayaknya. Terus ini Oke, tapi saya cukup ini ya Mbak. Saya lupa malah. Karena saya sudah terus terang aja sejak kerja di rumah saya lupa hari. Ternyata beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan Hari Kartini. Oh iya benar. Selamat Hari Kartini perempuan-perempuan Indonesia. Kami berdua mengucapkan, termasuk kru Radio Mata Indonesia, mengucapkan selamat Hari Kartini bagi perempuan-perempuan dimanapun berada. Semoga tetap semangat, semoga tetap memberikan prestasi buat bangsa dan negara. Terima kasih Kang Ane. Saya perempuan loh. Oke. Hari Kartini ini menarik Mbak, karena sebagai laki-laki saya sangat menghargai perempuan. Ibu saya, istri saya, dan kawan-kawan saya kan banyak perempuan juga. Nah tapi ngomong-ngomong Mbak, kadang kita juga bingung sebenarnya apa sih yang membuat Kartini itu kemudian dikenal sebagai pahlawan. Apa yang Mbak Suice tahu? Karena kan setahu saya dari kecil sampai sekarang pun kalau tanggal 21 itu, kalau saya ya melihatnya selalu menggunakan kebaya pada hari itu ya, tanggal 21 kebaya. Tanpa mengerti apa sebenarnya Kartini. Yang Mbak Suice tahu Kartini itu siapa Mbak? Yang saya tahu Kartini itu dia memang tidak berjuang secara fisik mungkin ya Kang ya. Tapi dia kan seperti yang saya juga kurang ini sih gitu. Maksudnya kurang paham sekali sama sejarahnya Kartini. Tapi yang saya tonton dari filmnya, yang saya baca-baca dari bukunya. Siapa dulu pemeran Kartini itu? Ada dua ya kan, dua kali versi kan yang lama sama Yeni Rahman sama terakhir Dian Sastro. Ya. Jadi mungkin kalau dari yang saya lihat ya dia perempuan yang mungkin perempuan Jawa yang termasuk awal-awal yang mengencap pendidikan ya Kang ya. Jadi mungkin dia bisa baca, bisa tulis, terus dia karena mengenyam pendidikan jadi dia lebih ekspresif walaupun hanya lewat tulisan karena budaya-budaya Jawa apalagi terutama ya zaman dulu kan perempuan itu kan nggak sepatutnya untuk tampil di muka gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir sebenarnya Indonesia punya banyak sekali ya. Itu dia makanya saya buka pembicaraan ini. Yang berjuang secara fisik gitu kan seperti Cut Nyak-Din, seperti ya Kemala Hayati mungkin jauh sebelum itu ya gitu. Sebelum zaman Belanda kan dia itu masih zaman Portugis itu dia adalah laksamana perempuan pertama di dunia loh Kang. Betul. Gitu dia sampai ke Sohor tuh sampai ke Turki, sampai ke Inggris itu bahkan kayak Ratu Elizabeth pada zaman itu tuh dia ingin sekali ketemu Malahayati itu karena dia yang bunuh Cornelis Houtman kan dengan tangannya. Betul. Nah, sekarang dulu Malahayati terkenal ya. Nah, dalam kondisi sekarang terlepas Kartini tidak berjuang secara fisik, kita anggap sebagai sebuah simbol saja. Cukup banyak perempuan-perempuan Indonesia yang dikenal di dunia ya. Ya, kalau saya sih melihatnya gampang saja. Susi Susanti lah. Siapa sih tidak kenal Susi Susanti? Di zaman saya Susi Susanti dikenal karena dia meraih medali emas di Olimpiade Barcelona dan dia juga juara dunia berapa kali. Nah kalau sekarang siapa kira-kira Mbak perempuan-perempuan Indonesia yang dikenal tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga, di dunia juga gitu? Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, cukup dikenal ya karena dia betul dia di Bank Dunia juga gitu. Sampai tapi dia masih memilih untuk pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan dan selalu menjadi Menteri Keuangan terbaik ya saat ini.
Ada lagi Mbak yang lain Mbak yang Mbak tahu Mbak kira-kira siapa? Perempuan Indonesia ya, saya pikir banyak ya Kang. Dulu waktu itu ada astronot Indonesia, iya. ada saya lupa namanya. Saya lupa namanya ya. Dia astronot Carlina Indonesia. Carlina, saya lupa namanya namanya Carlina kalau tidak salah. Dia juga, tapi kan waktu itu dia tidak jadi berangkat ya, karena kalau tidak salah meledak. Iya. Roketnya ya. Pesawatnya itu ya meledak sehingga dia berangkat. Tapi kalau sekarang ini mungkin kalau di dunia entertain mungkin Agnes Monica ya. Agnes Monica, Agnes ya, Monica, Anggun C. Sasmi. Anggun C. Sasmi. Walaupun Anggun udah nggak milik kita lagi ya. Kan? Tapi dia masih Indonesia banget sih. Kalau buat aku dia orang, maksudnya dia tidak membuang, walaupun dia udah bukan warga negara Indonesia lagi ya, tapi dia tidak membuang budaya yang dia bawa dari kecil itu, gitu. Cukup banyak sebenarnya perempuan Indonesia yang dikenal ya, tidak hanya di Indonesia, di dunia juga, dan tidak sedikit kalau menurut saya. Tapi kembali lagi kalau soal Hari Kartini terkait sama Hari Perempuan, karena Hari Perempuan itu banyak sekali ya Mbak ya. Tanggalnya itu kan tidak hanya tanggal 21 April, itu hanya sebagai simbolis saja. Tapi terkait sekarang nih Mbak, terkait dengan seruan atau apa, kalau saya pikir bukan seruan lagi, ini sudah perintah PSBB. PSBB itu menarik ya, karena pada kenyataannya ya seperti yang saya tadi temukan pada saat saya berangkat kantor juga tidak berpengaruh gitu loh, orang-orang masih juga tidak terlalu peduli dengan instruksi atau anjuran dari gubernur terutama ya, gubernur DKI soal PSBB. Ya orang masih berlalu lalang di jalan, orang masih pada nongkrong di jalan. Tadi juga di terminal-terminal juga penuh gitu loh. Ya, di sekitar rumah saya juga masih begitu kan. Nah itu dia makanya. Saya kebetulan ya mungkin karena bosan ya, karena sudah saya pikir 2 minggu awal pada saat Presiden Jokowi mengumumkan korban pertama itu shocknya terasa sekali, sepi sekali. Tapi setelah 2 minggu, malah pada saat PSBB diumumkan oleh pemerintah DKI misalnya, malah saya melihat masyarakat sepertinya cuek-cuek saja. Iya, malah kemarin beberapa daerah macet. Itu dia. Termasuk di daerah Tangsel juga ya kan baru kemarin ya diberlakukan. Saya iseng aja jalan bawa kendaraan keliling aja ternyata masih penuh, pasar-pasar masih penuh. Artinya juga masyarakat mungkin sudah jenuh ya. Iya, saya ke tukang sayur nih Kang. Pagi-pagi ya kan. Ke tukang sayur saya lihat di dalam ada, karena tukang sayurnya tokonya besar gitu kan. Saya lihat di dalam tuh ada sekitar 5 ibu-ibu lah lagi pilih-pilih. Saya loh, karena saya sadar PSBB, jadi saya nunggu di luar. Maksudnya, ibu-ibu datang lagi, malah ada 10 di dalam. Itu loh, waduh nih kalau gini nih habis kapan ini. Selesainya, iya. Kangkung gua bisa kelar ini, ya kan. Dan nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang saya pakai masker sendiri. Jadi saya kayak orang ngeliatin saya aneh gitu di ini. Saya tidak tahu apakah karena memang apa sosialisasinya pengetahuannya ya belum belum aware gitu loh. Saya lihat masih banyak masyarakat yang tidak terlalu peduli. Mungkin kalau kita lihat terutama masyarakat menengah ke bawah ya, yang mereka selalu berteriak-teriak lebih baik mati karena pandemi daripada mati karena kelaparan gitu. Itu kan cukup banyak juga ya. Tapi bagi saya bagaimanapun harus punya kesadaran lah bahwa sama bahayanya juga antara kelaparan dengan virus ini. Karena sudah terbukti virus ini juga memakan banyak korban juga. Dan ini kan virus ini kan cukup masif ya, cepat sekali gitu loh penyebarannya, itu yang kemudian membuat pemerintah, tidak hanya pemerintah ya, semua elemen juga harus waspada gitu loh, bahwa pandemi ini sangat luar biasa. Dengan hanya dalam hitungan waktu, hanya berapa bulan saja sudah banyak jatuh korban. Mungkin karena ini ya Kang, gejalanya tuh kan kayak flu ya, dan sementara di sini itu kan kita sudah relate sekali dengan batuk dan pilek, itu tuh kayak udah penyakit sehari-hari gitu kan, ya. Jadi nggak ini, mungkin kalau corona tuh misalnya terus tiba-tiba mukanya membusuk atau copot-copot, matanya jatuh baru itu gitu shock ya. Kalau hanya sekedar flu biasa ya kita juga setiap gitu ya, Kang, betul. Ya. Tapi ternyata kan corona ini juga dia bisa memicu penyakit-penyakit lain yang udah ada di badan kita gitu. Yang itu yang kadang-kadang bikin jadi penyebab kematiannya justru. Saya berapa kali ngobrol dengan orang-orang di jalan ya, iseng aja saya sambil jalan saya ngobrol, terutama orang-orang yang bekerja di jalan tuh. Mereka bilang ya mereka sudah terbiasa dengan flu gitu loh. Jadi ya mereka nggak terlalu peduli dengan corona. Misalnya bukan kuli-kuli, pegawai-pegawai apa yang bekerja untuk membangun jalan, mereka telanjang dada, mereka cuek saja, mereka nggak terlalu peduli gitu loh. Karena kita sudah punya imun yang sangat kuat. Gitu. Mungkin ya itu salah satu kenapa kemudian masyarakat tidak terlalu peduli. Gitu. Karena kalau saya lihat mungkin hanya di golongan menengah ke atas PSBB ini berlaku ya. Karena kalau kita lihat ke komplek-komplek misalnya,
Di beberapa komplek mungkin betul Udah terasa ditutup sekali ya ya, ditutup. Tapi jalan-jalan kalau di portal kita semua. lihat ke kampung-kampung, sebenarnya mereka juga nggak terlalu aware lah soal masalah PSBB ini. Mereka biasa saja, cuma perbedaannya mungkin mereka tidak bisa bekerja karena semua perusahaan-perusahaan di Jakarta terutama atau di beberapa daerah yang terkena status PSBB betul-betul diberhentikan. Nah, tapi kalau orang-orang yang ya mungkin terbiasa bekerja serabutan ya mereka biasa-biasa aja. Kalau belum keluarganya ada yang kena gitu Betul, mungkin betul, belum sadar ya gitu Kang ya. Tapi kan beberapa ini kayak ini keamanan kita juga kan dia nggak boleh pulang ke kampungnya kan. Betul betul ya. Kasihan juga ya dia sampai harus katanya kalau sampai lebaran ya sampai lebaran di sini gitu loh. Kasihan juga. Tapi ya ini unik juga sih karena memang ya dalam hal ini pemerintah juga harus cukup tegas ya. Membedakan kalimat mudik dan pulang kampung itu juga masih akhirnya jadi bahan perdebatan. Ya sebaiknya mungkin pemerintah juga jangan terlalu banyak memberikan informasi-informasi atau memberikan statement-statement yang membuat bingung masyarakat. Terutama orang-orang pinter ya, dokter-dokter kan tidak. Maksud saya begini, tidak semua juga dokter-dokter harus menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak sesuai informasinya dengan masyarakat. Cukuplah diketahui oleh mereka. Kenapa? Karena akhirnya jadi bias. Sekarang yang Mbak tahu soal masalah virus COVID itu apa Mbak? Kan flu kan? Tapi kemudian akhirnya kan kenapa virus itu bisa menyebar melalui udara lah, virus itu bisa menyebar melalui... Karena mungkin kalau menurut saya ya informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang paham seperti itu, kan itu kan tidak detail. Tidak hanya tidak dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga masyarakat menangkapnya dengan ketakutan gitu loh. Dan banyak yang nyebar-nyebar hoax dengan bahasa yang sangat sederhana itu Kang. Betul. Dan itu tuh saya karena ada beberapa WhatsApp grup lah ya, itu ada keluarga, Iya. ada teman, ada apa. Kebanyakan tuh yang tukang nge-share gitu tuh ibu-ibu tuh. Betul. Ya, kayaknya dapat video langsung Sebar. disebar gitu kan. Perdana Menteri Italia menyerah lah. Apalah kayak gitu-gitu. Itu tuh. Ya, itu kalau saya lihat itu bikin namanya ini manajemen banget. horor Mbak. Jadi manajemen horor. Jadi masyarakat dibuat setakut mungkin gitu loh dengan kondisi seperti ini. Meskipun ya makanya gini, saya 3 minggu 4 minggu setelah kejadian pertama ya, saya iseng aja buka HP-nya istri saya live semua di grup-grupnya. Karena apa? Istri saya termasuk orang yang parno. Waduh, ngamuk dong dia. Belum ya 3 hari 4 hari kemudian baru dia tahu dan dia sempat nanya ke saya dan dia marah. Saya bilang karena kamu parno, saya bilang. Dan mungkin tidak hanya istri saya ya, ibu-ibu terutama yang tadi Mbak Suci cerita juga demikian parno karena ibu-ibu mungkin tidak melakukan cross check pada saat dia mendapatkan informasi. Nah seperti itu. Ini ya, sama ini kalau ini dilema baru nih Kang, Apa work tuh? from home. Nah, itu dia itu yang saya alami nih selama seminggu 2 minggu ini nih. Betul-betul saya kerja di rumah. Saya betul-betul membuat rumah harus betul-betul nyaman seperti di kantor gitu loh. Malah ada pengalaman lucu nih Mbak di beberapa tetangga saya ya. Saya tidak mau cerita yang lain karena saya melihat sendiri. Mereka kerja di rumah itu betul-betul seperti kerja di kantor. Jadi pagi-pagi mereka mandi menggunakan seragam, ya betul-betul Mbak menggunakan seragam. Terus mereka berdiri duduk di depan laptop ya mereka seolah memposisikan dirinya seperti kerja di kantor. Karena betul saya ngalamin sendiri pada saat saya kerja di rumah pengennya rebahan Mbak. Kerja mungkin 5 menit 10 menit sisanya rebahan, nonton, kalau nggak nonton ya main game seperti itu. Kalau di kantor kan enggak kan, kita lebih fokus pada pekerjaan. Itu mungkin salah satu cara mengubah orang. Ya mungkin kita harus tanya ke orang yang ahli. Kenapa sih harus mengubah perilaku sama sikap kita gitu loh. Pada saat kita mengubah perilaku kerja di kantor dengan di rumah. Kan sebenarnya sama-sama aja kan. Ruangannya seperti itu. Cuma pola dan caranya aja Mbak. Kalau Mbak Suci Suasana gimana kali ya, sepakatnya? Suasana, iya. Ya, suasana kita jadi santai. Aura juga ya, aura di kantor. Rasa lah kalau tadi saya mengatakan rasa, bagaimana setiap orang merasakan kerja di kantor dengan di rumah kan berbeda itu kan. Iya, konsentrasinya juga beda kan Kang. Betul, Apalagi saya ada punya anak masih umur 5 tahun kan apalagi itu. buat ibu-ibu yang biasa bekerja di kantor tiba-tiba bekerja di rumah kan dia harus sibuk ngurus anak juga. Ya, itu dilematis sih, tapi bagaimanapun ini menarik ya, mengubah banyak perilaku terutama di Indonesia ya, perilaku dalam bekerja, dalam ketaatan waktu misalnya. Biasanya bekerja di kantor 4 sampai 5 jam selesai, tiba-tiba di rumah bisa molor gitu karena itu kebanyakan rebahan, Mbak. Iya. Nah, itu. Ya positifnya sih kita ini sih Kang, lebih banyak akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk lebih banyak spend waktu dengan keluarga ya, gitu kan. Biasanya saya sama anak saya yang paling besar tuh ketemu aja jarang karena kerja pagi ya kan dia ini pulang malam, saya kadang-kadang udah keburu tidur atau ini.
Ini jadi kita ketemu terus, Betul betul Mbak. ya Betul. kan? Jadi Loh, itu tidak hanya Mbak yang rasain Mbak. Kalau saya kan karena saya memang saya jurnalis ya Mbak ya, yang kerjanya karena tidak mengenal waktu. Saya sempat kaget Mbak sebelum pandemi ini ya. Sekitar setahun 2 tahun yang lalu saya kaget ketika tahu anak saya masuk kuliah gitu loh. Wah, anak saya udah besar juga ya karena saking susah ketemunya. Mungkin ketemu tuh Sabtu Minggu pun kebanyakan mungkin kalau nggak tidur ya karena anak saya sudah semakin besar mungkin mereka jalan-jalan ya saya cuma berdua sama istri saya atau jalan sama istri saya. Dan saya cukup kaget ketika dia sudah masuk kuliah. Wah, ternyata cepat sekali. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang setiap hari saya ketemu sama anak saya, setiap hari saya ngobrol sama anak saya, setiap hari saya diskusi sama anak saya. Jadi memang intensitas dekat dengan keluarga lebih besar dibandingkan kalau misalnya dulu. Itu mungkin salah satu perubahan perilaku ya. Orang-orang dipaksa untuk dekat dengan keluarga misalnya. Orang yang biasanya jalan-jalan kemana-mana setiap hari Sabtu, hari Minggu sekarang harus di rumah gitu loh. Lebih mencintai rumah dibandingkan istilahnya kegiatannya di luar gitu loh. Gitu Mbak. gimana? Pemirsa gimana efeknya? Kalau ini saya ngerasain tapi ya ada satu lagi sih Kang dilemanya. Kan dengan banyak status-status dirumahkan, dengan banyaknya ini kan otomatis ya Kang pendapatan suami saya terutama yang bekerja di sektor informal. Semua proyeknya dia mandek. Betul. Ya kan otomatis semua pemasukan curhat. Semua pemasukan stop. Ya kan karena proyeknya mandek. Jadi harusnya ada termin turun jadi nggak jadi ada termin turun jadi otomatis itu efek banget ke ekonomi kan Kang dampaknya. Ditambah lagi dengan status work from home ini. Betul. Dengan semuanya kumpul di rumah Kang. Air itu 1 galon 1 hari Kang. Biasanya dulu Lebih boros air sebenarnya, Mbak. dulu biasanya kalau karena kita semua kerja air 1 galon itu bisa 5 hari baru habis. Karena kita baru tengah malam pulang ya kan. Pagi-pagi buta udah berangkat kerja ya kan. Beras semua masak, jadi saya harus masak setiap hari, ya kan? Jadi makan juga lebih banyak karena semua orang ada di rumah, ya kan? Ya mungkin jadi ini sih Kang ya, Lebih boros. dilema lebih boros ya. Dilema terbesarnya ya dalam hal ekonomi ya ini gitu. Sementara pemasukan kita berkurang, sementara di rumah kadang-kadang saya juga mau aduh masa cuman makan 3 kali doang, gak ada snack, gak ada apa. Sementara kita nggak jajan ya kan? Anak-anak tiba-tiba kopi mah, GoFood. Nah, ini ya. Iya. Kang Ani ngerasain? Sama semua ngerasain. Tapi begini Mbak, ini menarik ya. Karena memang tadi kalau Mbak cerita curhat ya soal masalah kondisi ekonomi. Tapi di beberapa hal juga saya melihat banyak orang-orang kreatif Mbak. Salah satu contoh tukang cukur Mbak. Ya. Tukang cukur. Saya baru menemukan pengalaman menarik nih. Jadi kemarin tetangga saya menawarkan untuk gunting rambut di rumah gitu loh. Dan dia datang, bukan dia sih, saudaranya datang ke rumah. Saya sampai di rambut saya dirapihin dan dia menggunakan jas hujan. Gitu loh. Menggunakan jas hujan, menggunakan sarung tangan. Iya. Ya saya lebih nyaman juga gitu karena memang ternyata pada saat saya potong rambut di rumah dia jadi lebih dekat karena kita lebih ngobrol ya. Kan kalau konsepnya kan kalau misalnya kita potong rambut di mana di barbershop atau di salon kan kita diburu waktu juga kan. Nah, pada saat di rumah kita lebih santai, kita bisa lebih ngobrol. Kita bisa minta, boleh dong modelnya seperti ini itu kan waktunya lebih luang. Dan saya melihat ini salah satu terobosan ya sisi kreatif yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi Mbak bilang kehilangan penghasilan karena konsep work from home ini atau misalnya ada cara-cara lain. Itu menurut saya menarik gitu Mbak. Dan mungkin saya sih mengimbau aja ya banyak hal yang bisa dilakukan secara kreatif. Ya dan banyak teman-teman saya akhirnya dia jual makanan. Betul. Jadi kebanyakan jual makanan online, mereka buy WhatsApp, buy apa. Akhirnya mencoba makanan gitu kan terus dijual dan ya mudah-mudahan lah bisa membantu setiap orang, membantu pada saat kondisi ekonomi lagi sulit. Iya, ibu-ibu juga dipaksa nih balik ke dapur ya kan untuk berkreatif lagi untuk anak-anak dan suami. Ya kan? Termasuk belanja juga ya belanja sekarang juga kan harus kreatif juga gitu. Iya. Ya kalau dulu kan kita ke pasar, kita ke apa. Sekarang kan mau tidak mau kita harus melihat dari belanja online kan. Dan belanja online pun kan karena kembali lagi ya Mbak ya. Pengeluaran cukup besar, kita harus membatasi diri juga kan. Apa yang harus kita belanja seperti itu. Atau punya tips Mbak, bagaimana cara belanja online yang membuat kantong kita tidak terlalu terkuras gitu loh. Karena kalau kita sudah masuk ke aplikasi biasanya pengennya beli ini. Apa punya trik-trik nggak? Ya kalau saya kebiasaan saya yang utama adalah sebelum belanja itu saya di rumah saya udah catat keperluan saya apa. Jadi mungkin ini sebelum buka aplikasinya dicatat dulu yang benar-benar perlu apa.
Karena kita kan Misalnya gula, misalnya atau beras atau apa gitu kan. misalnya gula, beras, sayur apa, misalnya yang butuh apa, yang mau dimasak apa, yang buat stok apa, sedikit buat 1-2 hari biasanya kan. Itu dicatat dulu Kang. Supaya nanti ini jarinya nggak loss. Oh iya. Betul. Itu pertama catat dulu ya, jangan langsung buka aplikasi langsung main ambil barang aja ya. Itu yang bahaya tuh. Kayak kita ke supermarket kan juga gitu kan. Ya kan kalau dulu kita ke supermarket misalnya kita beli barang, saya harus catat dulu. Kalau enggak ntar begini. Ngambil barang aja pas bayar bingung. Lucu nih. Ini nih. Anakku suka ini. Ini suka. Main suka-suka aja semuanya. Udah sampai di kasir ya kan. Suami saya merengut. Oke, Mbak. Cukup lama juga kita ngobrol ya. Mungkin sesekali kita dengerin lagu deh. Ya. Kita tampilkan lagu ya. Tampilkan lagu nih ya, menuju ke segmen 2. Nanti Segmen kita akan ada ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ustadz nih Oh, untuk iya. PSBB Ramadan. Kebetulan kan besok itu kita mau ya saya belum tahu ya karena kan masih menunggu hilal ya. Kita tunggu kira-kira apakah hilal diumumkan nanti sore misalnya besok puasa atau tidak ya sebaiknya mungkin kita harus tanya pada ahlinya. Ya, nanti kita akan ada hadir tamu kita online nih Kang. Oh, online. Via Zoom. Oh, tidak bisa dihadirkan di sini ya? Untuk PSBB ini kita belum bisa menghadirkan narasumber dulu. Berarti cuma saya aja nih yang dipaksa datang ke kantor nih. Iya, sama saya Kang. Ini sama. Ini melalui aplikasi berarti kita wawancara. Oke. Jadi dengan Bapak Ustadz Muhammad Khalil Nafis nanti kita ngobrol-ngobrol. Beliau dari mungkin MUI kalau tidak salah. ya nanti mungkin bisa ditanya-tanya soal nanti gimana nih soal tarawih, soal itu hal mendasar sekali sih. Iya. Soal taraweh misalnya, terutama nanti menjelang Idul Fitri ya, soal Idul Fitri seperti apa. karena Ramadan tuh biasanya bulan silaturahmi ya kan? Iya, karena entah ada pengajian, betul. entah ada kumpul tarawih, entah khataman Al-Qur'an. Biasanya kan orang-orang kan Oke. di ini Mungkin gitu sebaiknya ya. nanti kita tanyakan cukup detail ya, karena kalau Pak Ustadz Kiai Haji Khalil Nafis ini lebih bisa menjelaskan secara sisi perspektif hukum dari hukum fikihnya dan lain-lain. Iya. Sekarang kita dengerin dulu beberapa lagu ya. Oke. Gitu. Sambil nanti kita tunggu sambungan dengan Bapak Ustadz. Oke.